yang bersangkutan kami sangkakan bahwa di dalam menggalang dukungan tersebut dengan cara mengintimidasi. Nanti kalau kamu nggak dukung saya berhentikan, bukan saya ganti. Yang memberi pun nggak punya pilihan lain, itu kan. Kita terpaksa dengan terpaksa memberikan donasi atau sumbangan untuk kampanye yang bersangkutan. Dari rangkaian penyelidikan, ini perkara ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei, jadi sudah lama sebetulnya. Jadi proses penangkapan ini bukan tiba-tiba seketika, ya, tapi didahului dengan proses penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat atas adanya mobilisasi, ya, terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan tersangka petahana gubernur untuk mengikuti pilkada nanti pada bulan November yang akhir nanti akan dilakukan pencoblosan. Selanjutnya dari rangkaian penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak-pihak dan informasi, KPK mendapatkan informasi pada hari Jumat kemarin tanggal 22 November 2024 terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC selaku ajudan Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku sekretaris provinsi daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk saudara M selaku Gubernur Bengkulu. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, KPK bergerak menuju Bengkulu. Pada tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 7, tim mengamankan beberapa pihak, yaitu saudara SR selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Ini diamankan di rumahnya sekitar pukul 7. Kemudian SR Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu juga di rumahnya sekitar pukul 7.30. SD Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Bengkulu sekitar pukul 8.30. FEP Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu juga di rumahnya sekitar pukul 8.30. IF Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 16. Dan TS Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 19.30. RM Gubernur Bengkulu di Serangmai Bengkulu Utara sekitar pukul 20.30 dan EF alias AC sudah Gubernur Bengkulu di Bandara Fatmawati Bengkulu. Selain itu tim juga mengamankan sejumlah uang dan barang bukti di berbagai tempat, yaitu catatan penerimaan dan penyaluran uang sejumlah 32,5 juta rupiah, 32.550 rupiah pada mobil SD. Kemudian catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah 120 juta rupiah pada rumah saudara KTP. Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM, serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara BR. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Amerika dan dolar Singapura. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur Bengkulu pada pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, saudara IF
mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara SF menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada saudara RM melalui saudara EV dengan maksud agar saudara SF tidak dinonjolkan sebagai kepala dinas. Saudara TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK alat tulis kantor, potongan SPPD surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, saudara RM pernah mengingatkan saudara TS, apabila saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka saudara TS akan diganti. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor PTT pekerja tidak tetap dan GTT guru tidak tetap se-Provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta. Kemudian pada bulan Oktober 2024, saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EV sejumlah 1.405.000.000 rupiah. Kemudian selanjutnya para pihak tersebut dibawa ke Jakarta. Tadi dibawa ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada para pelaku terduga korupsi. Atas fakta peristiwa tersebut, kemudian KPK telah menemukan adanya barang bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EP atau AC, ini ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E di pasal pemerasan, ya, dan pasal 12 B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagai tetap dirubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 KUHP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 24 November tahun 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2024. Penahanan dilakukan di rutan cabang KPK. Ini beredar di media soal video Gubernur Bengkulu nonaktif ini tiba di pada saat pemeriksaan KPK di Bengkulu itu menggunakan rompi Polantas. Ingin konfirmasi apakah benar itu Gubernur nonaktif Bengkulu itu seperti apa sampai bisa menggunakan rompi tersebut? Terima kasih. Ini terkait dengan ini pada saat pemeriksaan, mungkin tepatnya bukan pada saat pemeriksaan. Jadi informasi yang kami terima pada saat itu, karena kami juga memantau dari sini, dari rekan-rekan penyelidikan yang ada di lapangan, bahwa tidak segampang dan tidak semudah apa yang dipikirkan. Jadi pada saat itu saudara RM itu tidak ada di tempat. Jadi lagi ada di suatu tempat. Kemudian kita pantau dan kita kemudian yang bersangkutan kembali. Setelah kembali kita mau lakukan penangkapan, tetapi dia kemudian pergi ke arah Padang, itu ke daerah Bengkulu Utara sekitar mungkin 3 jaman dari itu. Ada proses saling kejar dari situ ya. Kemudian singkat ceritanya bisa kita tangkap sama tim, kemudian dibawa ke Mapolres. Jadi pada kesempatan ini juga kita
atau kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bantuannya dari Polda Bengkulu maupun Polrestabes Bengkulu. Tiba di sana kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pagi. Tetapi situasi pagi itu sejak pagi sudah berkumpul sangat banyak simpatisan dari saudara, maupun dari Polres Tabes di sana. Dengan alasan keamanan, maka tentunya kita mencari beberapa cara. Jadi rekan-rekan yang ada di sana dari penyelidikan, setelah berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di sana, pimpinan Polres membantu. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan dari orang-orang, termasuk juga personel kami, ya, KPK, dan juga orang-orang yang akan dibawa atau personel-personel yang ada dibawa ke sini sebanyak 8 orang. Nah itu harus kita selamatkan. Jangan sampai misalkan di jalan diambil dan lain-lain oleh para pendemo. Nah, yang paling dicari adalah Pak RM. Nah, makanya itu kemudian dipinjamkanlah rompinya, pinjamkan rompinya di sana itu dalam rangka apa namanya itu tadi kamuflase supaya tidak menjadi sasaran dari orang-orang yang ada di situ. Itu. Jadi tidak pada saat pemeriksaan, tapi hanya ketika keluar, kemudian ketika dalam kerumunan. Setelah itu sampai di sini mungkin rekan-rekan kan lihat tidak menggunakan lagi kan, tidak menggunakan lagi. Jadi itu dalam rangka kamuflase saja, seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti itu dipinjamkan pada saat dia keluar dari mobil itu untuk proses keamanan ya Pak ya? Ya, itu dalam rangka kamuflase untuk keamanannya. Karena banyaknya simpatisan yang ada mengepung Polres. Mungkin Mbak bisa tanya koresponden yang ada di sana. So, ini bagaimana situasinya? Ada juga yang liputan kayak kan mobilnya dihalangi gitu kan, dicegat dan lain-lain. Nah, orang kan melihat ke dalam, ternyata di dalam nggak ada. Adanya yang pakai rompi, jadi jalan gitu, seperti itu. Ya, seperti itu. Tadi kan terlihat ada amplop ya Pak, digambarkan dari salah satu paslon. Apakah itu akan digunakan untuk kampanye, serangan fajar atau bagaimana Pak? Dan apakah udah ketahuan jumlahnya per amplop itu isinya berapa? Terima kasih. Pertama adalah OTT kali ini adalah masyarakat pasti bertanya apakah ada hubungannya dengan putaran pilkada serentak yang memasuki masa tenang, sehingga ranah politiknya menjadi kental. Dan tanggapan KPK untuk hal ini bagaimana? Kedua, jika dilihat dari faktanya bahwa gubernur adalah incumbent yang kembali mencalonkan diri, apakah KPK akan mengembangkan kasus ini ke pihak swasta sebagai sponsor pilkada, mengingat kontestasi pilkada ini membutuhkan dana yang cukup banyak? Ini penggalangan terkait dengan dukungan, ya permintaan dukungan ini kan sudah dimulai dari bulan Juni ya. Jadi sebetulnya penyelidikan ini sudah ya beberapa bulan yang lalu, tidak baru kemarin hari Jumat kita dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang. Itu titik puncaknya, tetapi rangkaian kegiatannya sendiri atau menurut bahasa kalian itu operasinya itu sudah lama lewat klarifikasi verifikasi dari pelapor masyarakat yang mengikuti rapat-rapat itu ya, yang menyampaikan ke KPK, kita verifikasi kebenarannya, kemudian dari hasil rekaman karena pelapor juga menyampaikan rekaman terkait pertemuan itu sampai kemarin hari Jumat itu ada informasi dari pelapor bahwa akan ada penyerahan uang. Nah, kita baru turun ini panjang rangkaiannya dan ya kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan artinya itu tambah jelas ya, bahwa uang ini untuk nanti tim sukses yang begitu, dari tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya ada itu dalam percakapan itu. Artinya apa? Ya memang ya sesuai dengan yang arahan RM yang minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas ya, dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana ya, termasuk ya lewat potongan dari
lalu, bahkan mungkin sebelum pendaftaran gitu ya, sebelum pendaftaran calon, ya, sebelum pendaftaran calon itu kita sudah mulai melakukan penyelidikan. Kita tidak tahu partai mana yang mendukung, ya, jadi tidak ada hubungannya, dan saya pastikan itu ya, tidak ada kaitannya dengan partai tertentu, warna tertentu. Ini murni penindakan ini karena berdasarkan informasi dari masyarakat, ya, mungkin juga dari para pegawai yang merasa keberatan untuk membayar iuran yang diminta oleh ASN. Tadi mau mempertegas omongannya Pak Alex. Yang pertama Pak, terkait dengan money politics, apakah Pak Gubernur ini memang melakukan money politics terbukti atau tidak Pak? Terus yang kedua, ini kan penyelidikan sudah lama Pak, artinya baru melakukan penangkapan saat 3 hari sebelum pilkada atau masuki masa tenang, dan itu alasannya kenapa sih Pak, dan kenapa menunggu lebih lama sampai menuju ke pilkada? Apakah ada bukti-bukti baru selama penyelidikan dari dulu sampai sekarang gitu Pak? Terima kasih. Saya sampaikan tadi, ya, penyelidikan sudah berbulan-bulan yang lalu, Iya. ya, dengan melakukan verifikasi dari pelapor, berkomunikasi dengan pelapor. Dan Jumat kemarin pelapor menyampaikan akan ada penyerahan duit, kan gitu kan, sehingga kami menurunkan tim untuk mengikuti itu, dan benar ya, ada penyerahan, kemudian kita ikuti dan kita seperti yang saya sampaikan tadi di rumahnya kan, beberapa itu kemudian kita lakukan penggeledahan ya, dan ditemukan sejumlah uang termasuk ke ajudan yang bersangkutan itu yang nilainya 6,5 miliar. Jadi 6,5 miliar itu bukan pada hari itu saja, kan gitu kan, tetapi sudah beberapa lama, uang itu terkumpul sudah beberapa waktu sebelumnya di pool di ajudan yang bersangkutan, gitu kan. Jadi itu ya, sebelumnya seperti apa? Ya, sebelumnya pelapor nggak tahu kan, ya, baru ya itu tadi kan, baru menduga akan ada. Kemarin informasi itu yang diterima oleh tim ada. Ya. Bukan, oh ini kan tinggal 3 hari Pak, gitu kan. Kenapa nggak ditunda? Nanti setelah ada misalnya kan itu, kalau kita tunda nanti uangnya habis. Kan gitu. Dugaan kami seperti itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, dari percakapan di handphone, di WhatsApp, WA, ada permintaan uang dari tim sukses yang bersangkutan itu, ya, berapa juta kesana diberikan itu. Kami khawatir kalau lewat itu ya sudah selesai, sudah semua sudah terbaik, begitu kan. Makanya kami memutuskan untuk melakukan penindakan sekarang, ya, apakah itu tidak mengganggu? Oh, enggak, gitu kan. Nanti kan di dalam pencoblosan nanti yang bersangkutan kan masih ada, bukan dicoret, ya, bukan dicoret, tidak, kan. Nanti di dalam kotak suara itu masih ada beliau itu sebagai calon kepala daerah. Sekarang terserah masyarakat kan begitu, terserah masyarakat untuk memilih, kan begitu kan. Kalau pendukungnya masih loyal dengan beliau, pasti dengan memilih apapun risikonya kan seperti itu. Jadi bukan terus kemudian dengan kita tetapkan sebagai tersangka kemudian nama yang bersangkutan dicoret dalam pemilihan besok, enggak. Surat suaranya pasti sudah ada kan, ya, enggak mungkin juga dibatalkan. Jadi pilkada tetap berlangsung terus, dan kalau terpilih pasti juga nanti akan dilantik, mungkin ya kan, dilantik biasanya begitu. Baru setelah itu kita ya, biasanya mekanismenya sebelumnya kan seperti itu. Pernah kan KPK itu melakukan OTT, saya nggak lupa, di Bupati di Jawa Timur itu, ya, pernah ya, terpilih dia, kan tetap dilantik waktu itu ya, tetap dilantik, tapi kemudian baru setelah itu diberhentikan, kan begitu. Jadi mekanisme pilkada, mekanisme pemilihan itu masih tetap berlangsung, tidak ada persoalan, silakan rakyat yang menentukan pilihan, kan begitu. Tetapi penegakan hukum juga harus dilakukan konsisten, sesuai dengan kecukupan alat bukti. Saya kira itu, jadi nggak ada apakah ini kesana dari pesaingnya, sama sekali enggak. Kita juga nggak tahu. Dan saya pikir itu kita pastikan ya, KPK bukan menjadi alat politik untuk mencegah calon-calon kita dalam minta. Sebelumnya kan yang diketahui itu ada 8 orang yang diamankan, dan malam ini kita 7 orang.
berarti nasib yang 5 orang sisanya itu kemana tuh, statusnya kayak gimana ya? Terus sama satu lagi, tadi sore pengacaranya itu mengklaim kalau si gubernur ini ditangkap pada saat lagi kampanye, lagi mau pulang, terus tahu ikannya mau pulang terus ternyata diamankan gitu. Itu benar apa nggak sih Pak soal itu? Terima kasih. Minta penegasan aja Pak, yang soal uang guru honorer, yaitu uang pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap, itu kan mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Itu maksudnya itu uang-uang itu yang seharusnya untuk guru dikasihin ke gubernur atau seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi terkait yang 5 orang tadi kan yang diamankan dan juga ke Jakarta 8 orang, kenapa 3 kan gitu. Kan saya sampaikan tadi pasal yang dikenakan, disangkakan kepada para tersangka itu adalah pasal pemerasan. Ya, pasal pemerasan bukan suap. Ya, pemerasan. Artinya yang bersangkutan kami sangkakan bahwa dalam menggalang dukungan tersebut dengan cara mengintimidasi. Nanti kalau kamu nggak dukung saya berhentikan, bukan saya ganti dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi yang memberi pun nggak punya pilihan lain, dan itu kan. Itu tadi terpaksa dengan terpaksa memberikan donasi atau sumbangan untuk kampanye yang bersangkutan. Itu. Jadi pasalnya pemerasan. Pemerasan tentu ya, pihak yang melakukan pemerasan saja yang proses, orang-orang yang membantu melakukan pemerasan itu. Jadi, termasuk tadi gratifikasi ya, karena kita temukan di rumah ajudan tadi kan 6,5 miliar. Ya, itu diduga tidak hanya berasal dari kepala dinas dan pungutan-pungutan tadi yang dari pengusaha, salah satunya dari pengusaha mungkin nanti kita dalam apakah pengusaha itu memberikan secara sukarela menyumbang atau juga dengan dijanjikan nanti proyek dan sebagainya. Tentu nanti kita proses penyidikan itu akan didalami. Kemudian terkait dengan pencairan tunjangan guru tidak tetap dan honorer itu kan oleh yang bersangkutan supaya dicairkan sebelum tanggal 27 gitu kan. Tentu akan membawa dampak pada itu tadi kan keterpilihan ya, dari guru tidak tetap jika itu honor itu dicairkan sebelumnya ya, senang kan itu kan, daripada setelah tanggal 27 tentu nggak ada efek keterpilihan kan itu saja kan, sama aja sebetulnya ya, itu haknya guru. Tapi kan mestinya kan taruhlah harusnya cairnya Desember, tapi ketika dicairkan sebelum itu siapa nggak senang kan begitu kan. Nah, lebih kurang sebetulnya itu. Jadi untuk efek efek keterur supaya memilih yang gitu. Itu yang diharapkan. Apakah ada potongan terhadap honor guru tidak tepat? Enggak. Hanya pencairan di muka yang harusnya diterima Desember, kemudian oleh yang bersangkutan diperintahkan supaya dicairkan sebelum tanggal 27 November. Ya, dengan harapan itu tadi para guru honorer, tenaga tidak tetap itu akan senang ya, kemudian memilih yang bersangkutan. Cukup. Ini berarti yang ditangkap pada saat Ya. di ini tadi ada yang ditanyakan, apakah diamankan atau ditangkap saat kampanye? Tidak ya. Kenapa? Karena kalau saat kampanye kan pasti banyak masa, kita juga menghitung. Rekan-rekan tunggu, tadi saya waktu di awal menyampaikan pulangnya dari luar, kemungkinan lagi kampanye. Pulang itu sudah sore ya, sore atau malam. Jadi pulang sampai ke suatu tempat, kita tungguin di tempat itu. Mungkin rekan-rekan kami yang ada di situ yang nunggu sudah terdeteksi, akhirnya keluar melalui jalan pintu yang lain, dan kami baru tahu setelah beberapa kilometer, sehingga kita kejar itu lari ke arah
Padang, Bengkulu Utara. Jadi selama 3 jam itu kita saling yang depan ini menggunakan